Untuk mengetahui apa saja agenda terkini di KTT ASEAN, kita akan bergabung dengan rekan Sosa Hutapea di Bangkok, Thailand. Sosa, apa saja tepatnya agenda presiden terkini di sana? Sosa? Widya, untuk hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menghadiri sejumlah agenda, diantaranya ada 3 pertemuan bilateral. Yang pertama akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ini akan bertemu dengan perwakilan dari negara Thailand, lalu dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini bertemu dengan Vietnam atau Myanmar, namun terkait negara mana yang akan jadinya nanti melakukan bilateral dengan Indonesia, kami belum mengetahui karena sebentar lagi ini pengumuman akan disampaikan oleh dari pihak panitia. Lalu bilateral yang terakhir akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yakni bertemu dengan negara Filipina. Selain itu juga ada agenda besar yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, yakni adalah rapat pleno dari KTT ASEAN ke-34 dan nantinya akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk KTT ASEAN ke-34 ini Indonesia fokus untuk membawa 3 isu utama, yakni terkait ekonomi, lingkungan, dan juga terkait sosial. Di mana untuk ekonomi ini ialah yang pertama terkait dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China, lalu terkait pembahasan dari RCEP atau Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional. Lalu untuk isu lingkungan ini membahas terkait pengurangan dari sampah laut, khususnya dari plastik, dan yang terakhir ialah terkait isu sosial, yakni krisis dari etnis Rohingya di Myanmar. Widya. Iya, Sosa, tadi ada katakan terkait ekonomi, ada perang dagang, topiknya menjadi agenda yang dibahas dalam KTT ASEAN ini. Apa sebetulnya menjadi target utama Indonesia dalam KTT 2019 ini? Widya, benar sekali bahwa memang perang dagang ini menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan di KTT ASEAN ke-34 berlangsung di Bangkok, Thailand. Di mana Indonesia saat ini mengupayakan agar seluruh negara yang tergabung di ASEAN ini dari 10 negara untuk bersama-sama mengantisipasi dampak dari perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat. Dan ini goals utama atau tujuan utama ialah agar stabilitas ekonomi ini tercipta di kawasan ASEAN. Lalu langkah selanjutnya yang didorong oleh pemerintah Indonesia khususnya agar dapat mengatasi dampak perang dagang tersebut ialah untuk segera menyelesaikan dari RCEP atau Kerjasama Ekonomi Regional Komprehensif, di mana ini antara negara ASEAN, 10 negara di ASEAN dan juga 6 mitranya, yakni Australia, Selandia Baru, Jepang, India, Korea Selatan, dan juga ada Selandia Baru. Dan ini rencananya bahwa pembahasan ini masih akan terus berlangsung dan agenda terdekat ini adalah pada tanggal 25 Juni, di mana akan dilangsungkan rapat bersama upaya negosiasi dilangsungkan di Melbourne, Australia. Dan jika kita melihat bahwa RCEP ini merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mengatasi perdagangan ataupun kondisi ekonomi global, karena ini nantinya dapat mencakup pasar yang sangat besar, di mana ini data yang kami himpun, ini peluang pasarnya mencapai 3,4 miliar penduduk atau sekitar 31% PDB dunia, dan ini setara dengan 25,5 triliun. Ini merupakan capaian sangat luar biasa karena kita melihat bahwa susunan negara yang tergabung dalam RCEP ini merupakan negara-negara dengan jumlah populasi penduduk paling banyak seperti ada China, India, dan juga Indonesia. Untuk sementara, Widya. Baik, terima kasih rekan Sosa Hutapea dari Bangkok, Thailand. Kami akan kembali untuk informasi terkini nanti kepada Anda. Selamat kembali bertugas.